welcome back to my channel. Jadi ketemu lagi ya sama gue ya di sini ya. Jadi di video kali ini gue cuman mau nerangin atau menjelasin pengalaman kami menarik kapal hantu ya guys ya. Kapal yang kami tarik di video sebelumnya dari Berau menuju ke Jakarta ya guys. Jadi banyak sekali yang komen kenapa dibilang kapal hantu, kenapa disebut kapal hantu atau bagaimana, atau angker atau bagaimana. Bahkan ada yang sempat komen judulnya terlalu ini ya, terlalu wow gitu ya, atau mungkin dia berlebihan lah mungkin judulnya. Tapi saya memberi judul kapal hantu itu berdasarkan apa yang ada sebelumnya guys ya. Jadi saya udah searching di Google, Nah, sebelum saya upload video itu saya searching di Google dulu. Saya menemukan artikel tentang kapal hantu di Berau. Jadi kalau kalian tidak percaya coba cek saja. Itu di Google ketik kapal hantu Berau, itu pasti ketemu KM Sanggalaki. Tapi di artikel tersebut tidak dijelaskan panjang lebar dan tidak ada keterangan bagaimana alur ceritanya ya guys ya. Pokoknya seperti itu. Jadi di video ini gua akan menjelaskan bagaimana awal mula kapal itu bisa jadi kapal hantu ya guys ya. Terus pengalaman kami dan pengalaman penjaga kapal itu saat kami belayar dari Berau ke Jakarta, seperti itu. Jadi awal mula kami belayar itu dari Samarinda menuju ke Berau, kapal itu sudah dalam keadaan timbul ya guys ya. Dalam artian kapal itu tidak tenggelam lagi. Karena ada saya buat video juga kapal hantu yang bekas tenggelam. Nah, memang kapal itu bekas tenggelam ya guys ya, bekas tenggelam karena konon ceritanya ini menurut warga sekitar atau orang-orang sekitar lah ya yang tahu kapal tersebut itu mengisahkan bahwa kapal itu alat-alatnya semua udah diambil atau dicuri, nggak tahu lah ya, katanya sih dicuri, dibersihin semua. Memang waktu saya review itu kan dalam keadaan kosong, nggak ada apa-apa, alat-alat satu biji pun ya. Jadi tenggelamnya itu karena kerang lautnya itu katanya dicuri. Nah, menurut kisahnya sih katanya kerang lautnya itu dicuri. Otomatis air dari laut kan masuk ke dalam nih. Nah, itu mengisi seluruh bagian kapal dan akhirnya tenggelam dan kandas. Sebenarnya nggak sampai tenggelam full ya guys ya, cuman dalam keadaan kandas karena kan di pinggir dangkal ya. Di pinggir dangkal. Jadi dia keadaan kandas dan setengah tenggelam, setengah miring ya guys ya. Jadi miring ya kapal tersebut ya. Mungkin ada fotonya atau di thumbnail nanti ada lah itu. Oke. Terus kapal itu datanglah 5 orang dari Jakarta. Datang ke kapal tersebut dengan proyek dari pemilik kapal atau owner pemilik kapal tersebut ya. Sebelum menjual kapal tersebut itu mengirim 5 orang dari Jakarta untuk menimbulkan kapal tersebut ya guys ya. Jadi modal pompa semua disumbat dulu, diselamin dulu guys ya. Kemarin ada juga yang minta videonya proses pengangkatan kapal, tapi kami tidak ada ya, karena waktu kami datang ke kapal tersebut itu kapal tersebut dalam keadaan timbul ya guys ya, udah nggak tenggelam lagi. Jadi waktu ada video di reviewnya itu kan banyak lumpur, itu bukti bahwa kapal itu memang tenggelam. Nah, jadi pengalaman angker kami ya sebenarnya di situ ya. Itu tuh kami tuh waktu belayar, waktu pertama kami datang tuh jam 2 malam tiba di lokasi kapal tersebut, itu kami merasakan merinding sekali guys ya. Itu gimana ya, kayak serem sekali gitulah ya kan. Wah, penjaga pun tidur waktu itu kami datang itu. Kami kira tuh nggak ada orang di dalam. Itu kami senter-senter, kami pun sempat takut ya kan, serem dan kelihatan besar sekali kapal tersebut. Dan 1 hari kemudian kami berangkat menarik kapal kargo Sanggalaki Permai ini ke Jakarta. Di tengah perjalanan kami itu udah mulai merasakan hal aneh lagi. Kami satu kru itu dalam keadaan demam ya guys ya. Entah kenapa itu dalam keadaan demam kami. Ya, tidak ada sebab atau apa ya kan, tiba-tiba merasakan ya mulailah sakit-sakit badan, mulailah demam ya kan. Itu berat sekali ya guys ya. Ya mungkin kami belum pernah ngalamin satu kru itu demam semua ya guys ya. Biasanya itu kan 1 orang atau 2 orang ini satu kru guys ya. Itu ya hal yang menurut kami ya aneh juga, atau mungkin juga dari cuaca. Tapi ya memang kalau kita sambungkan ke kapal tersebut, kita pun
dari pertama datang langsung asal narik aja ya kan. Itu biasa kalau kapal hantu. Jadi ya mungkin teman-teman udah pada paham lah ya kan. Dan menurut dari kisah penjaga di kapal tersebut, 5 orang ini, mereka tuh selama menjaga di kapal itu sering dihantui ya guys ya. Jadi ada suara-suara aneh kayak seolah-olah kapal itu ada krunya ya kan, ada langkah kaki, pokoknya ada suara-suara aneh gitu, ada bayangan-bayangan yang gak logis lah pokoknya gitu ya guys ya. Nah makanya kapal itu disebut dengan kapal hantu. Jadi bagi teman-teman yang kemarin banyak komen yang pengen tahu kenapa kapal itu disebut kapal hantu, ya memang karena kisahnya seperti itu ya guys ya. Kapal itu lama terbengkalai. Dan kenapa kapal itu terbengkalai di sana? Awal mulanya itu kapal ini kan milik PT SAR. Jadi PT SAR ini bangkrut ya guys ya. Kapal ini bangkrut, otomatis dari pihak perusahaan itu tidak bisa membayar kru kapal tersebut guys. Jadi itu karena berbulan-bulan kru udah mulai bimbang ya, karena tidak dibayar, tidak digaji ya dari pihak owner, di pihak perusahaan PT SAR tersebut, dan akhirnya mulai kabur satu demi satu kabur dan ditinggalkan kosong selama bertahun-tahun guys. Konon ceritanya tuh kapal Sangalaki Permai itu di situ dalam keadaan kosong itu sudah 3 tahun atau mungkin lebih ya guys. Itu dari kisah orang di sekitar, dari pelaut-pelaut tersebut ya, di sekitar yang paham lah tentang kapal tersebut ya guys ya. Dan akhirnya kapal tersebut kan sudah di Jakarta, dari Jakarta dan akan dipotong. Jadi ya begitu aja sih ceritanya sebenarnya ya guys ya. Untuk selebihnya kurang pahamnya saya mohon maaf, dan itu memang kami pun tidak tahu menahu ya guys ya, karena memang kami itu datang ke sana 1 hari setelahnya itu langsung kami cabut tarik kapal tersebut, langsung bawa ke Jakarta. Setelah di Jakarta kami di sana 1 minggu bareng kapal tersebut, dan kami tinggalkan kapal tersebut ke Cilegon atau Bojonegara, Banten ya guys ya, untuk melanjutkan petualangan kami ya guys ya, menuju Makassar. Oke, terima kasih yang sudah senantiasa mendengarkan cerita gua ya kan. Ya mungkin nggak ada faedahnya, nggak ada apanya, ini cuma menerangkan aja. Terima kasih buat yang teman-teman yang sudah support channel ini. Oke, salam satu lautan.